Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, program studi farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Rendahnya Pendidikan di Indonesia dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya UNESCO tahun 2000 tentang Indeks Perkembangan Manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian kesehatan dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa Indonesia makin menurun. Pada tahun 2014, posisi pendidikan di Indonesia sangatlah buruk. The Learning Curve Person 2014, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan di Indonesia, memaparkan bahwa Indonesia menempati peringkat terakhir dalam mutu pendidikan di dunia. Indonesia mengalami ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya yaitu adapun rumusan masalah dari makalah saya. Yang pertama yaitu apa pengertian pendidikan. Yang kedua, jelaskan fungsi pendidikan. Yang ketiga, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Yang keempat yaitu apa saja yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang kelima yaitu bagaimana solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian pendidikan, yang kedua mendeskripsikan fungsi dan teori-teori pendidikan, yang ketiga mendeskripsikan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, yang keempat mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia, yang kelima yaitu mendeskripsikan bagaimana solusi yang dapat kita berikan dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia tersebut. Manfaatnya dari penulisan makalah ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat berupa penambahan pengertian tentang wawasan-wawasan kepada pembaca tentang rendahnya pendidikan di Indonesia. Semoga kita dapat mendapatkan solusi secara bersama agar pendidikan di Indonesia dapat meningkat dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang diberikan. Yaitu bab 2. Kita masuk pada tahap pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha dasar yang dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan suatu belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak yang mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya. Adapun pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu dari Stella Van Patten Henderson. Pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri, dan warisan sosial. Itu fungsi pendidikan. Jadi fungsi utama pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan, atau dengan kata lain, pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan sebagai landasannya. Yaitu kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Jadi, Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Yang pertama yaitu meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi. Yang kedua yaitu menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa, kota, serta gender. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. Yang keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di Indonesia atau profesi sekolah kejujuran untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Yang kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Yang keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini, anggaran mencapai 44 triliun. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan, yaitu penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Kedua yaitu efisiensi pengajaran di Indonesia. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu solusi dan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk mengetahui masalah-masalah di atas secara garis besar, ada dua solusi yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu solusi sistematik, yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka solusi permasalahan yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya secara fisik kesejahteraan guru dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Yang kedua yaitu solusi teknik, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya. Di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya, diberi solusi meningkatkan kualitas dan kualitas materi pembelajaran, meningkatkan alat peragah dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Di bab 3 yaitu penutup, kesimpulannya adalah kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utama yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lainnya yang menjadi penyebabnya yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan di atas adalah dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Adapun saran dari perkembangan di dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih serta maupun bersaing secara sehat dalam segala bidang.
Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari makalah saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.